Shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali lagi untuk ibadah online pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang begitu baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat sekarang ini semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Seminggu lalu kami boleh dapat melakukan setiap kegiatan dan aktivitas kami sampai pada hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Walaupun kami masih dalam keadaan dan kondisi untuk ibadah online Bapa, tapi kami sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih dan kami sangat mengucapkan luar biasa bahwa Tuhan Yesus itu sungguh teramat baik dan memberikan kepada kami selalu kesempatan. Bapa, kami akan mulai untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, sehingga kami boleh dapat memuji nama Tuhan. Terutama kami boleh dapat mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kami boleh dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami, karena kami yakin dan kami percaya dengan Tuhan kami boleh dapat melewati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan lagu pujian, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
Puji nama Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh begitu luar biasa baik ya untuk kita semuanya. Kita akan naikkan lagu pujian juga bahwa Tuhan Yesus itu sanggup, dan kita harus kuat bahwa setiap kehidupan kita diberikan kekuatan oleh Tuhan kita. Kita naikkan pujian, kuatkanlah hati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak Puji nama Tuhan, tiba waktunya kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian kekuatan di hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam
Mari saudara kita akan masuk di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semua kepujian kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Berkati Ibu Debbie yang sudah memimpin di dalam puji-pujian sebagai WL. Pakai pelayanannya semakin indah di hadapan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupannya. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu di dalam keterbatasannya, sehingga setiap kami, baik yang mendengar maupun menyampaikan, memperoleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan dari awal hingga akhir kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah secara online. Dan tema renungan kita, kuat dan teguh. Diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-1 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara semua. Yosua pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 sebagai ayat yang terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal dari ayat-ayat yang telah kita baca ini akan kita renungkan bersama. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-1 dan kedua, di situ Tuhan berkata kepada Yosua setelah kematian Musa, bahwa Yosua akan menggantikan kepemimpinan Musa. Sekitar 40 tahun Yosua mengikuti Musa. Tentu telah mengenal Musa sebagai sahabat Allah yang memimpin orang Israel yang tegar tengkuk untuk masuk negeri Kanaan. Dan mereka sebagai bangsa yang memberontak kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan menghukum mereka dan mereka tidak dapat memasuki Kanaan, dan mayat mereka berserakan di padang gurun karena mereka sungguh tidak mempercayai Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Dan sekarang setelah kematian Musa, maka Yosua adalah pilihan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, sekarang mereka akan masuk negeri Kanaan. Ya, yang masuk ke negeri Kanaan itu adalah generasi yang kedua, yang telah melihat bagaimana generasi pertama orang tua mereka tidak dapat masuk negeri perjanjian. Merekalah sekarang yang akan masuk negeri perjanjian itu. Itulah yang dikatakan
oleh Tuhan kepada Yosua pada ayat yang pertama dan kedua, bahwa Yosua harus bersiap menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Inilah hal yang kedua, merebut tanah Kanaan, ayat 3 dan yang keempat. Mereka akan memasuki negeri perjanjian, tetapi itu tidak mudah, karena negeri yang akan mereka masuki sudah diisi oleh orang-orang atau bangsa yang tinggal di situ. Orang enak yang tinggi besar berasal dari orang-orang raksasa. Maka mereka harus merebut negeri perjanjian dengan perjuangan untuk mengalahkan bangsa-bangsa dan raja-raja yang telah diam di sana. Yang ketiga, dari ayat yang kita baca ini di dalam ayat yang kelima adalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan sungguh sangat mengetahui bahwa umatnya, yaitu umat Israel, tidak akan mudah untuk masuk kepada negeri perjanjian itu. Oleh karena itu berulang kali Tuhan mengatakan, dan di sini di dalam ayat yang kelima juga dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai sehingga Yosua dan umatnya yang akan memasuki negeri Kanaan itu jangan takut. Artinya Tuhan yang berkuasa itu ada di antara mereka dan telah memimpin perjalanan mereka selama 40 tahun. Oleh karena itu Tuhan mengatakan jelas kepada Yosua, sebagaimana Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan akan menyertai Yosua dan umatnya dalam merebut negeri Kanaan. Mereka tidak perlu gentar karena dikatakan sekali lagi, Aku menyertai dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji penyertaan Tuhan. Hal yang keempat dari ayat-ayat yang kita baca saat ini adalah sikap Yosua. Kalau Tuhan sudah memberitahu kepada Yosua bagaimana Tuhan akan menyertai, ada satu sikap Yosua sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah dia harus kuat dan teguh. Kuat itu artinya tangguh, tahan dalam penderitaan, tidak mudah goyah, bersemangat, dan memiliki keyakinan yang teguh. Hal yang kedua yang dikatakan adalah bahwa Yosua itu harus teguh, artinya tidak berubah, baik dalam imannya, dalam pendiriannya, dalam kesetiaannya kepada Tuhan, dan asal satu keberanian di dalam kehidupannya. Itulah yang Tuhan katakan kepada Yosua, bahwa sikap dan respon daripada Yosua yang harus dilakukannya setelah Tuhan mengatakan bahwa dia akan menggantikan Musa untuk merebut negeri Kanaan, dia harus kuat dan teguh. Yosua tidak boleh khawatir. Yosua tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Tetapi Yosua harus mempunyai ketetapan hati, mempunyai iman, mempercayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Dan Tuhan yang setia itu besar kuasanya. Sehingga Yosua harus mempunyai keteguhan hati, satu keberanian, satu semangat, dan tetap kuat menghadapi musuh yang akan mereka hadapi untuk mencapai negeri perjanjian itu. Yang kedua, dikatakan sikap Yosua adalah bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Ini dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dikatakan seperti itu. Jadi satu hal yang Tuhan minta adalah bahwa Yosua sebagai seorang pemimpin harus terlebih dahulu taat kepada firman Tuhan. Sebagai satu kehendak Tuhan. Suka akan firman Tuhan, merenungkannya dalam setiap langkah yang harus ditempuh. Harus sesuai dengan titah Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Lebih lanjut ayat ini menyatakan, ayat yang ketujuh ini, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Artinya harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua pada waktu itu. Kalau kita membaca kisah selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Yosua dan umat Allah
ketika memasuki negeri perjanjian harus melewati sungai Yordan, melewati dan memasuki negeri Yeriko, dan berperang mengalahkan bangsa-bangsa dan raja-raja di Kanaan. Sampai akhirnya mereka bisa merebut tanah perjanjian. Itu semua bukan karena hebatnya mereka, tetapi karena Tuhan turut berperang di antara mereka. Tidak mudah bagi mereka, tetapi Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia, yang menepati janjinya. Melalui penyertaannya, umat Tuhan berhasil masuk negeri Kanaan seperti yang telah Tuhan katakan kepada nenek moyang mereka. Saudara, kalau kita melihat kisah daripada kehidupan Yosua ini adalah satu kehidupan yang luar biasa. Bagaimana ketaatannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan, bahkan sampai akhir kehidupannya menjelang kematiannya, dia berkata kepada orang-orang yang dipimpinnya, kepada umat Allah, dia mengatakan bahwa kalaupun mereka akan berubah setia, tetapi Yosua dan keluarganya akan tetap berpegang kepada Tuhan. Bahwa Yosua dan keluarganya akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Itulah yang dikatakannya. Kita sungguh belajar dari satu pribadi yang luar biasa. Dari seorang yang bernama Yosua. Yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan tentang hal ini di dalam kehidupan kita, sama seperti Yosua, kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Satu kali kelak, kita akan sampai di negeri perjanjian, Yerusalem yang baru, tanah air surgawi, tempat yang Tuhan sediakan bagi orang percaya kepada Kristus. Di dunia ini kita hanya sementara. Di dunia ini bukan tanah air kita yang sejati, tetapi tanah air kita adalah tanah air surgawi. Dan kelak kita akan sampai di seberang sana. Tetapi kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup di dalam dunia ini, ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan sebelum kita sampai di sana, kita juga mengalami berbagai banyak tantangan, mengalami pencobaan, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan oleh berbagai hal dalam perjalanan kehidupan ini. Mungkin kita menghadapi sakit penyakit, mungkin kita menghadapi masalah keluarga, ada masalah suami dan istri, istri dan suami, masalah antara orang tua dengan anak, anak dan orang tua. Mungkin juga masalah-masalah yang terjadi di antara menantu dan mertua, mertua dan menantu. Mungkin juga masalah-masalah di dalam perjalanan kehidupan ini, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah jodoh bagi anak-anak muda. Mungkin juga masalah-masalah yang lainnya yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan itulah yang harus kita hadapi sebelum kita meninggalkan dunia ini. Tidak selama-lamanya kita akan ada di dalam dunia ini. Dan firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Seperti Tuhan pada waktu itu berbicara kepada Yosua. Maka hari ini firman Tuhan berkata kepada kita semua. Supaya kita juga kuat dan teguh menghadapi kehidupan ini. Meskipun harus melewati berbagai macam tantangan di dalam hidup ini. Selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan ada di dalam dunia ini, kita serahkan segala khawatir kita kepadanya. Pada waktu kita menghadapi tantangan, pada waktu kita menghadapi pencobaan, ujian, penderitaan, ada rasa gelisah, khawatir, bimbang, takut, dan lain sebagainya di dalam kehidupan ini. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, seperti kepada Yosua pada waktu itu, supaya saudara dan saya, kita menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang memiliki kekuatan dan keteguhan di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghadapi tahun 2021 di tengah pandemi. Angka yang terpapar atau terserang oleh COVID semakin meningkat, disertai berbagai goncangan bencana di negara kita. Ada pesawat yang jatuh, ada bencana longsor, ada banjir di berbagai tempat,
dan lain-lain sebagainya. Ada satu kesedihan, musibah yang terjadi, kepiluan bagi mereka yang terkena musibah ini. Bahkan kita yang melihat saudara-saudara kita yang mengalaminya, merasakan duka yang sangat mendalam. Mungkin ada keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, sahabat kita yang meninggalkan kita terlebih dahulu karena kena pandemi, karena mereka mengalami COVID. Ada banyak hamba-hamba Tuhan terkena pandemi ini. Ada orang-orang di sekitar kita dan kita melihat berbagai kalangan yang terpapar, yang terkena COVID ini. Dan mereka sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Dan hari ini, ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun 2021 ini. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi untuk kuat dan teguh dalam badai kehidupan. Kita tetap percaya terus kepada Tuhan. Tetap tegar menghadapi situasi saat ini. Tetap memiliki keberanian untuk berjuang. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kita punya Tuhan yang hebat, yang berkuasa, yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Itu adalah janji Tuhan kepada kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal kita akan merenungkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap kuat dan teguh di dalam yang pertama adalah iman kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lawan dengan iman yang teguh? Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, di sana dikatakan supaya kita menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Dan ayat berikutnya juga menyatakan bahwa di sekitar kita ada iblis yang berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang ingin menelan kita, yang ingin melulur kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-9 ini, dalam 1 Petrus pasal yang kelima, lawanlah dia dengan iman yang teguh, dengan satu kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara kita di seluruh dunia mengalami pandemi ini. Dan berita-berita itu begitu menakutkan di dalam kehidupan kita. Dan kuasa kegelapan ingin turut bekerja supaya kita goyah, supaya hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang saya mendengar bagaimana mereka berkata, saya ingin pindah keyakinan. Alasannya karena keadaan dan situasi saat ini. Saudara, kalau kita saat ini sedang mengalami masalah pergumulan di dalam kehidupan kita, karena hari-hari yang kita hadapi saat ini, mungkin keadaan ekonomi, keadaan usaha, keadaan pekerjaan dan lain sebagainya yang kita alami. Hari ini kita tetap harus beriman kepada Tuhan, kuat dan teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan kalau iblis mulai menyerang kita dengan segala hal-hal yang masuk dalam pikiran kita ingin melemahkan kita, firman Tuhan katakan lawan dia dengan iman yang teguh. Yang kedua, kita harus kuat dan teguh di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan sampai pada masa-masa ini, pada masa-masa di dalam keterbatasan kita, beribadah di dalam keterbatasan kita, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kita harus tetap kuat dan teguh di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam mengiring dan melayani Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita sering membaca, merenungkan ayat ini di dalam kehidupan kita. Dan hari ini firman Tuhan berkata kepada kita semua, supaya kita kuat, kita teguh
di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Meskipun berbagai macam hal ada kendala di dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tetapi kita tidak boleh goyah. Kita harus selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita itu tidak akan sia-sia. Tuhan memperhitungkan di tengah keterbatasan kita saat ini, kalau kita tetap setia mengiring kepada Dia, kalau kita tetap setia melayani Dia di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga adalah kita tetap kuat dan teguh. Tadi dalam ayat bagian yang terakhir dari 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan juga bahwa persekutuan dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga ini persekutuan dan pemberitaan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 mengatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah ketekunan jemaat yang mula-mula. Bagaimana ketika mereka bertobat, memberi diri dibaptis, ketika Rasul Petrus memberitakan firman Tuhan setelah hari Pentakosta, maka banyak orang yang bertobat. Dan mulailah kemudian mereka ada satu persekutuan, jemaat mula-mula. Apa yang dilakukan jemaat mula-mula ini menjadi contoh buat kita. Bahwa mereka itu tidak mudah pada waktu itu. Orang-orang tidak suka kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus pada waktu itu. Tapi dikatakan mereka tetap bertekun. Mereka tetap kuat dan teguh di dalam pengajaran rasul-rasul, artinya di dalam menyelidik firman Tuhan. Di dalam persekutuan, mereka ada persekutuan. Di sana mereka bisa berkumpul, dikatakan untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya mereka tetap kuat dan teguh. Mereka tetap bersekutu bersama-sama. Biarlah ini menjadi contoh buat kita semuanya. Bagaimana ketika jemaat mula-mula begitu tekun, begitu teguh di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, dalam persekutuan mereka kepada Tuhan, kita juga seperti itu. Kita bisa bersekutu, kita bisa sama-sama datang beribadah di gereja. Tetapi kita yang tidak bisa beribadah di gereja, kita juga bisa bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita bisa tetap bersekutu dengan Dia, membaca, merenungkan firman Tuhan seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua, supaya Yosua ini bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Biarlah itu kita lakukan juga di dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita kuat dan teguh di dalam penderitaan. Saya membacakan di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami penderitaan dalam kehidupan kita, kesusahan di dalam kehidupan kita di hari-hari ini yang tidak menentu, tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan sampai segala aniaya, penderitaan, bahkan dikatakan kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau apapun juga memisahkan kita dari kasih Kristus di dalam kehidupan kita ini. Tetapi di dalam semuanya dikatakan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudusnya ada di dalam kehidupan kita, memberikan kita kekuatan dan kemampuan supaya kita menjadi orang-orang yang menang, melewati penderitaan karena Dia mengasihi kita. Itulah yang Tuhan katakan juga, bukan saja kepada Yosua pada waktu itu supaya kuat dan teguh, tapi hari ini kepada kita semuanya supaya kita tetap
kuat dan teguh menghadapi apapun juga, termasuk di dalam penderitaan. Jangan sampai penderitaan hidup kita ini memisahkan kita dengan kasih Kristus, tetapi janji firman Tuhan, Dia akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Sebagai bagian yang terakhir, kesimpulan yang pertama, biarlah saudara dan saya tetap kuat dan teguh di dalam perjalanan kehidupan ini. Yang kedua, jangan hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan meragukan Tuhan. Dia tetap Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan berjanji akan selalu menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita supaya kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang teguh, tetap semangat, mempunyai keberanian, mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami sudah bisa beribadah online, memuji dan mengagungkan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ada sukacita di dalam hidup kami, ada kekuatan di dalam hidup kami, supaya kami juga belajar dari kisah seorang yang bernama Yosua, abdi Allah, yang dipakai oleh Tuhan menggantikan Musa. Dan bagaimana di tengah-tengah mungkin kegentarannya, ketakutannya, harus berjuang. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai dan memimpin Yosua di dalam kehidupannya. Dan supaya Yosua tidak takut dan selalu kuat dan teguh hatinya. Dan beriman terus kepada Tuhan. Dan kami ingin juga menjadi seperti Yosua. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kami tidak tahu, tengah situasi yang tidak menentu, kami ingin menyerahkan semua kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi ada satu respon yang kami harus kerjakan di dalam hidup kami. Bahwa kami harus kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Menyerahkan segala masalah kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini ada di antara kami yang mendengarkan ibadah online ini dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Kalau ada di antara kami dalam masalah pergumulan kehidupan kami mau membawa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Allah yang berkuasa itu sanggup memberikan kepada kami kemenangan menghadapi masalah-masalah hidup kami. Kalau ada di antara kami yang berkekurangan, biarlah Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang berjanji, itu adalah Tuhan yang setia, yang akan selalu menepati janjinya. Dan kami mengimani akan hal itu. Bapa, kami berdoa buat keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, dalam segala usaha, pekerjaan, diberkati dengan berkat yang berlimpah. Anak cucu kami di dalam sekolah secara online, di dalam pendidikan, supaya mereka juga diberikan hikmat, dan mereka boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan, karena penyertaan Tuhan juga dalam hidup mereka. Anak-anak muda di dalam pekerjaan mereka, anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang seimbang. Biarkan mereka juga diberkati oleh Tuhan, dan mereka tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Bahkan buat setiap kami semua Tuhan, supaya kami tetap kuat dan teguh di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan staf, semuanya menteri, dan juga semua Tuhan, aparat negara ini, biarlah Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik pemerintahan di pusat maupun daerah, supaya mereka juga diberikan hikmat, menangani masa-masa pandemi ini, dan juga menangani hal-hal yang terjadi dalam bidang ekonomi dan segala hal. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Pada satu waktu kami tahu Tuhan bahwa kami akan mengalami sukacita yang daripada Tuhan terus-menerus dalam hidup kami,
di tengah-tengah pergumulan dan hari-hari yang harus kami lewati, dan satu kali pandemi ini akan berlalu karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami kepada Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua.